Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hari sidang Jumat yang mulia, alhamdulillah adalah ucapan yang harus kita ucapkan kepada Allah sebagai wujud bentuk syukur kita kepada Allah, karena telah banyak kenikmatan telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, kemauan, dan kehendak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah untuk melaksanakan jamaah salat Jumat. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang dengan teladan tersebut kita bisa memilih, memeluk dan memeluk agama Islam yang diridhai oleh Allah. Salam semoga tetap terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita. Hari sidang Jumat yang mulia, saya mengajak khususnya diri pribadi saya sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan takwaan kita kepada Allah. Hari sidang Jumat yang mulia, kita sebagai orang yang bertakwa, kita bisa melihat, menteladani beberapa orang pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah. Di antara pemuda-pemuda tersebut, kita ambil salah satu di antaranya adalah Ashabul Kahfi, di mana mereka dalam rangka mempertahankan akidah Islamiyah mereka, sehingga mereka melarikan diri bersembunyi di sebuah gua dan mereka tidur di dalamnya selama 300 tahun. Dan itulah cara Allah di dalam rangka menyelamatkan akidah para pemuda tersebut. Dan setelah 300 tahun kemudian mereka dibangkitkan untuk melihat keadaan di sekitarnya yang telah berubah karena kejadian itu telah terjadi selama 300 tahun. Hari sidang Jumat yang mulia, jadi dalam rangka menyelamatkan akidah mereka, dalam rangka menyelamatkan agama mereka, mereka mengungsi, meninggalkan tempat yang paling disukainya untuk memperoleh keselamatan akidah mereka. Hari sidang Jumat yang mulia, pemuda yang lain kita ambil contoh, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa telah dewasa, melihat kemungkaran di lingkungannya, walaupun dididik di lingkungan istana dengan mendapatkan fasilitas yang mumpuni, karena sebagai seorang yang diadopsi oleh seorang raja Firaun dengan fasilitas yang demikian mewah, pendidikan yang demikian terpuji, tertib, dengan kurikulum yang tertata rapi, begitu melihat kemungkaran di lingkungannya, dia pun berbuat dengan melakukan tindakan yang diperlukan. Sehingga karena perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran bagi seorang kepala negara, maka Nabi Musa diburu oleh para punggawa daripada suatu kerajaan itu. Dan tidak ada tempat yang lain kecuali adalah melarikan diri, dan sampailah dia sampai ke negeri Madian. Dalam pelarian, walaupun sebagai seorang pemuda, tapi dia mampu menjaga akhlaknya, sehingga ketika Nabi Musa bertemu dua orang wanita yang sedang menggembalakan kambing, bukan untuk merayu, tapi memang benar-benar ingin menolong kedua wanita tersebut. Setelah melakukan pekerjaannya, Nabi Musa kemudian berhenti di bawah pohon memohon kepada Allah untuk mendapatkan
jalan keluar. Ya Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, dengan apa yang baik yang Engkau turunkan kepadaku, aku membutuhkan. Maka Allah memberikan solusi ketika salah satu di antara dua wanita tersebut memanggilnya untuk bertemu dengan ayahnya. Dan berlanjut ketika Nabi Musa akhirnya melakukan pekerjaan sebagai penggembala kambing. Dia telah diselamatkan setelah pelariannya dari negeri Mesir menuju Madian. Dia mendapatkan pekerjaan dan akhirnya dia diambil menantu oleh juragannya. Dan ini adalah salah satu contoh pemuda yang demikian tinggi akhlaknya, sehingga walaupun dia sebagai seorang pemuda yang keluaran daripada istana Fir'aun, tapi dia tetap menjaga akhlaknya, sehingga dia benar-benar menjaga akhlak tersebut sampai akhirnya dia mendapatkan kenyamanan di tempat mertuanya di negeri Madian. Hari sidang Jumat yang mulia, ini adalah contoh pemuda yang patut kita tiru, kita banggakan. Contoh pemuda yang lain yaitu ketika Nabi Ibrahim di waktu muda melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya karena mereka menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri adalah seorang pembuat berhala, dan Nabi Ibrahim mendapatkan tugas untuk memasarkan hasil pekerjaan orang tuanya sebagai penjual berhala. Nabi Ibrahim sebagai seorang pemuda yang cerdas, dia berpikir apa yang mereka sembah tidak mampu memberikan apapun, tidak memberikan kekuasaan apapun, sehingga dengan rekayasa dia melakukan yaitu sebuah pemberontakan, yang mana ketika saat itu Nabi Ibrahim diajak untuk bersama-sama merayakan hari perayaan dengan alasan sakit. Padahal itu adalah taktik daripada Ibrahim muda bagaimana untuk menyadarkan kaumnya. Dan ketika mereka melakukan upacara tersebut, Ibrahim melakukan yaitu memukul berhala-berhala tersebut, dan kemudian meninggalkan salah satu di antara berhala tersebut yang paling besar, dan kapak tersebut dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Dan ketika kaum mereka kembali ke tempat berhala mereka menanyakan siapa yang telah berbuat seperti ini. Dan di antara mereka ada yang mengetahui bahwa Ibrahimlah yang telah berbuat, sehingga Nabi Ibrahim yang masih muda waktu itu didatangkan untuk mendapatkan hukuman dari kaumnya. Dan dalam hal ini Nabi Ibrahim sempat berdiskusi dengan mereka, siapa yang menghancurkan berhala ini? Ya, tanyakan kepada yang paling besar. Loh, kalian kan tahu bahwa berhala tidak mampu melakukan perbuatan seperti itu. Nabi Ibrahim pun menjawab, kalian tahu bahwa berhala tidak mampu melakukan perbuatan apapun, bahkan melindungi dirinya sendiri. Mengapa kalian sembah? Tapi nafsu mereka telah menguasai, sehingga Nabi Ibrahim harus mendapatkan hukuman, dan hukumannya tidak main-main, dibakar hidup-hidup. Ini adalah contoh pemuda yang begitu tegar menghadapi ancaman kaumnya, bahkan sampai menghadapi ancaman dibakar oleh kaumnya. Dan Allah menyelamatkannya dengan mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Hari sidang Jumat yang mulia, dan teladan yang berikutnya yaitu diberikan oleh anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Yang mana ketika Nabi Ismail telah melakukan satu pernikahan, kemudian sang ayah mengunjungi keluarga baru tersebut. Pada saat itu Nabi Ismail sedang melakukan pekerjaan di luar rumah, yang ada di rumah adalah menantunya. Kemudian Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada si istri, bagaimana kehidupan kalian?
dirasakan setelah berumah tangga dengan Ismail, pemuda Ismail. Maka sebelum pergi, Ibrahim pun berpesan kepada anak menantu tersebut, nanti kalau suamimu datang katakanlah agar mengganti pintu rumahnya. Maka ketika Nabi Ismail pulang, apakah ada tamu? Ya benar, demikian. Kemudian tadi berpesan agar mengganti pintu rumahnya, daun pintu rumahnya. Nabi Ismail paham ini adalah pesan dari orang tuanya untuk menceraikan istrinya tersebut. Maka ketika melakukan pernikahan kedua, Nabi Ibrahim pun mengunjunginya kembali. Dan di situ mempertanyakan bagaimana keadaan keluarga kalian. Pada saat itu Ismail sedang melakukan pekerjaannya, di rumah ada anak wanita menantunya. Dan wanita tersebut mengatakan bersyukur setelah melakukan pernikahan dengan Ismail dan seterusnya. Kemudian sebelum pergi, Nabi Ibrahim pun berpesan kepada anak menantunya, nanti kalau Ismail pulang katakanlah untuk mempertahankan daun pintu rumahnya. Walaupun Ismail sebagai seorang pemuda yang mungkin masih mengikuti hawa nafsunya tentang kisah cintanya dengan pasangannya, tapi demi taat kepada orang tuanya, Ismail menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Hari ini jemaah yang mulia, pemuda yang lain bisa kita ambil contoh ketika Rasulullah mengatakan sabatul yudhilluhu wa fi dhilli yawma illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah Nabi mensifati sabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Jadi bukanlah pemuda yang hanya mengikuti hawa nafsunya, bukanlah pemuda yang hanya rebahan, malas-malasan, mager, malas bergerak, tapi seorang pemuda yang tekun beribadah, mencari ilmu, dan itu adalah yang mendapatkan naungan di hadapan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita bisa ambil contoh pemuda yang lain, yaitu Yusha bin Nun. Ketika Nabi Musa mencari ilmu dan ditemani seorang pemuda, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majmal bahraini aw amdiya khutuba. Bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemudanya, aku tidak akan berhenti untuk mencari ilmu, sehingga ketemu dengan bahraini, yaitu ketemunya lautan, 2 lautan, lautan yang tawar dan lautan yang asin. Demikian kuatnya Nabi Musa mendambah ilmunya, sehingga perjalanan yang sangat jauh pun ditempuh. Dan ini adalah pelajaran bagi kita, mengapa kita tidak mencari ilmu. Bahkan Nabi Musa pun masih tetap menambah ilmu, dan diikuti oleh seorang pemuda yaitu Yusha bin Nun. Maka dalam Al-Quran ini banyak sekali pemuda-pemuda yang merupakan teladan bagi kita, yang patut kita teladani, kita sebagai seorang pemuda yang mengaku pemuda Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirun bima ta'malun. Hari ini sidang Jumat yang mulia, di awal telah kami sampaikan beberapa contoh pemuda yang merupakan teladan
teladan terbaik bagi kita, dan kita yang mengaku sebagai pemuda maupun orang tua itu adalah sebagai teladan bagi kita. Hari sidang Jumat yang mulia, tetapi di antara keturunan mereka ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyatakan di dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Fa khalafa min ba'dihim, maka menggantikan setelah mereka, khalfun, pengganti, generasi penerus, adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, maka akan dijatuhkan ke dalam al-ghayya. Al-ghayya ada yang mengatakan itu adalah neraka. Hari sidang Jumat yang mulia, jadi ada pengganti penerus yang mengikuti hawa nafsu, menyia-nyiakan salat. Maka kita tidaklah pantas menilai orang lain, maka kita nilai diri kita masing-masing. Bagaimana saya terhadap masalah salat ini? Apakah kita masih menyia-nyiakan waktu salat, menyia-nyiakan waktu yang ada, kemudian kita tidak kita gunakan untuk melaksanakan salat? Hari sidang Jumat yang mulia, karena salatnya adalah amalan utama dan terpenting, dan itu yang akan mempengaruhi seluruh amalan kita. Hari sidang Jumat yang mulia, di antara pemuda-pemuda Indonesia ada juga contoh-contoh yang luar biasa. Seperti tadi dikatakan bahwa Nabi Musa walaupun mendapatkan didikan di lingkungan istana, tapi dia tidak melupakan kewajibannya untuk mengajak kepada kebaikan. Demikian juga para pemuda Indonesia, di antaranya Muhammad Yamin, di antara adalah Muhammad Hatta. Ketika mereka muda, mereka belajar di Belanda dengan berbagai macam ilmu. Apakah mereka kembali ke Indonesia tetap mempertahankan kebelandaannya? Ternyata tidak. Mereka berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Mungkin kita kenal dengan namanya Sayyid Timlik, seorang pemuda yang menculik Soekarno agar membacakan yaitu proklamasi kemerdekaan. Itu adalah peran pemuda yang luar biasa. Hari sidang Jumat yang mulia, tapi ada juga seseorang yang luar biasa, walaupun dia seorang lulusan pondok, namanya Dipo Nusantara Aidit, dan kita kenal dengan DN Aidit, dan itu adalah tokoh PKI. Dan jangan kaget, PKI Indonesia itu adalah nomor 3 dunia. Jadi nomor pertama Soviet, kedua Cina, nomor 3 Indonesia. Walaupun Indonesia penduduknya umat Islam luar biasa banyak, ternyata PKI yang ada di Indonesia nomor 3 di dunia. Kita tahu bahwa ketika pemilihan umum tahun 55 atau tahun 71, ternyata PKI mempunyai urutan nomor 2 dalam hal kemenangan. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, walaupun umat Islamnya luar biasa banyak, ternyata paham PKI bisa masuk dan bertahan di sini. Dan jangan kaget, pada saat ini bisa jadi PKI itu masih ada dan merupakan bahaya laten. Hari sidang Jumat yang mulia, semoga memberikan bimbingan kepada kita dengan cara ketika Allah memberikan ilham kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, yang mana mereka mengirimkan anak-anaknya untuk digodok di Kawah Condro Dimuko, misalnya adalah Pondok Al-Fatah, dengan harapan ketika keluar lulus dari Kawah Condro Dimuko menjadi seorang yang sakti. Jadilah orang yang sakti, kreatif, cerdas, dan kreatif. Itulah yang diharapkan oleh orang tua kita dan para pejuang agama kita, agar kita bisa meneruskan, mempertahankan, mendakwahkan Islam yang
Allah sehingga menjadi generasi yang mampu mewarisi semangat juang orang tua kita dan akan memberikan kemajuan bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Mari kita memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.